Kembali bersama saya Asri Gunawan. Saudara, berita utama akan menyajikan dua topik pilihan dalam sepekan. Mulai dari terungkapnya alasan seorang anak membunuh ibunya di Medan, Sumatera Utara, hingga sengketa lahan yang berujung pengusiran terhadap seorang nenek berusia 80 tahun di Surabaya. Kita ke topik pertama. Tragedi memilukan terjadi di Medan, Sumatera Utara. Seorang ibu yang semasa hidupnya mengabdikan diri sebagai perawat dan pelindung buah hatinya, ternyata hidupnya berakhir justru di tangan sang buah hati. Luka batin yang lama terpendam dari amarah dan ancaman yang kerap terdengar oleh sang anak menjadi alasan peristiwa kelam ini terjadi. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi penuh luka pada Rabu 10 Desember. Peristiwa ini terjadi ketika semua anggota keluarga berada di dalam rumah di tempat yang sama dengan korban. Yang paling menyakitkan, ternyata sang putri yang masih berusia 12 tahunlah yang menjadi sosok penghilang nyawa bagi sang bunda. Ada luka yang tak berdarah, namun perihnya perlahan menggerogoti jiwa. Itulah cerminan alasan dibalik sang anak tega menghabisi nyawa ibu kandungnya. Sosok yang pernah menimangnya, sosok yang melahirkannya ke dunia. Hasil penyelidikan polisi menyatakan pembunuhan dilakukan oleh sang anak akibat dipicu perlakuan korban yang kerap melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anggota keluarganya. Sakit hati memuncak setelah korban menghapus aplikasi game online di ponsel pelaku. Melihat kekerasan yang dilakukan korban terhadap kakak, adik, dan bapaknya yang diancam menggunakan pisau. Ini dilihat oleh si adik. Kemudian melihat kakaknya, maksudnya adik melihat kakaknya yang dipukuli oleh korban menggunakan sapu dan tali pinggang. Si korban sakit hati karena game online-nya dihapus. Korban melihat game Murder Mystery pada season Kills Others menggunakan pisau. Dan menonton serial anime DC pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Karena rasa sakit hati yang tak terobati menjadi motif sang anak tega membunuh ibu kandungnya. Psikolog forensik Irna Minauli menyebut secara psikologis pemikiran anak memang masih labil sehingga tak jarang anak menjadi keras kepala dan gampang marah. Menurut Irma, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang cerdas. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak tersebut tidak ditemukan adanya gangguan mental, halusinasi, dan delusi. Namun kejadian ini memungkinkan terjadi akibat pengalaman buruk yang dialami dan dirasakan atau disaksikan oleh sang anak. Memang secara psikologis anak ini juga masih labil secara emosional ya. Jadi ada keinginan agresivitas yang cukup tinggi, empati yang mungkin masih kurang berkembang, kemudian juga kurang berinteraksi secara sosial ya. Tetapi hal ini juga lazim terjadi pada anak-anak remaja ya. Anak remaja mana yang nggak keras kepala, anak remaja mana yang nggak pemarah misalnya. Jadi ini overlap antara kecenderungan conduct disordernya dengan fase perkembangan remaja yang dia alami gitu ya. Jadi kalau dilihat kemungkinan terjadinya peristiwa ini bukan karena adanya gangguan kesehatan mental ya. Jadi lebih ke arah misalnya pengalaman kekerasan yang dialami, yang dia saksikan. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 4 pagi. Korban saat itu tidur bersama kedua anaknya di kamar lantai 1. Anak kedua korban yang tidur di samping korban tiba-tiba terbangun, kemudian melukai korban. Saat peristiwa terjadi, anak pertama korban terbangun dan berupaya menghentikan aksi tersebut. Sang anak kemudian berlari ke kamar di lantai 2 untuk membangunkan ayahnya yang masih tertidur.
Menurut warga, sempat terdengar suara cekcok dari dalam rumah sebelum peristiwa tersebut terjadi. Mendengar teriakan sang anak yang berlari ke kamar tempat tidur, sang ayah kemudian terbangun. Ayah langsung turun dari kamarnya di lantai 2 dan menghampiri kamar tempat kedua anak dan istrinya tidur. Sesampainya di kamar tersebut, sang suami menemukan istrinya sudah tergeletak tak berdaya dengan kondisi mengenaskan. Terdapat luka senjata tajam di bagian tangan dan punggung. Saat diperiksa oleh sang suami, kondisi korban masih hidup. Melihat kondisi istrinya kritis, sang suami segera meminta pertolongan rumah sakit. Ambulans pun didatangkan untuk membantu membawa korban. Namun nyawa korban tak terselamatkan. Ia meninggal di rumahnya. Warga yang tiba di lokasi melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan jenazah sang ibu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Polisi yang datang ke lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi termasuk kedua anak dan suami korban. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk pisau yang diduga digunakan sebagai senjata dalam kasus pembunuhan ini. Polisi langsung melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan ini. Penanganan kasus ini dilakukan dengan mengedepankan sistem peradilan pidana anak. Anaknya yang bunuh, sekitar umur 12 tahun. Oh gitu. Lebih kurang. Kalau kondisi luka-luka ada Pak? Banyak. Di bagian mana Pak? Punggung. Terus? Tangannya satu. Polisi menyebut anak bungsu korban kini berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Sang anak kini merasakan penyesalan usai menghabisi nyawa ibunya. Polisi menjelaskan korban selama ini sering memarahi keluarganya dan mengancamnya dengan pisau. Hal itulah yang menjadi salah satu pemicu sang anak melakukan pembunuhan. Kita ke topik selanjutnya, saudara. Di usia senjanya, seorang nenek berusia 80 tahun di Surabaya harus menghadapi kenyataan pahit. Rumah yang ditempatinya direbut paksa dan dihancurkan di depan mata. Rumah tempat dirinya bernaung rata dengan tanah. Tangis dan luka jadi saksi saat kekerasan datang tanpa belas kasihan. Kasus yang berawal dari silang sengketa kepemilikan rumah ini berujung ke ranah pidana. Peristiwa ini terjadi pada 6 Agustus 2025 lalu. Puluhan orang datang menyerbu rumah yang ditempati Nenek Elina. Mereka memaksa sang nenek keluar dengan alasan lahan telah berpindah kepemilikan kepada seorang pria bernama Samuel. Nenek Elina bilang rumah itu telah dia tempati sejak 2011 silam. Cekcok tak terhindarkan hingga berujung kekerasan. Korban luka serius di wajah, bibir, dan lengan. Tidak hanya mengusir sang nenek, para pelaku juga mengangkut isi rumah. Akibatnya seluruh harta benda milik Nenek Elina lenyap, termasuk dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah yang diduga menjadi bukti hak kepemilikan sah. Upaya ambil paksa tidak berhenti sampai di situ, saudara. Rumah yang telah menjadi tempat berteduh Nenek Elina selama belasan tahun juga dirobohkan dan hanya menyisakan puing-puing yang berserakan. Inilah tempat tinggal sementara Nenek Elina usai diusir paksa dari rumahnya di Dukuh Kuwukan, Surabaya. Tidak hanya kehilangan tempat tinggal, Nenek Elina mengaku sejumlah barang dan dokumen penting miliknya juga ikut hilang pasca pengusiran. Ia berharap rumahnya dibangun seperti semula dan semua surat-surat berharga juga dikembalikan. Ya, saya minta dikembalikan. Apa aja itu Nek yang hilang? Ya, seperti asalnya. Surat-surat, Iya, surat tanah, sertifikat, terus kendaraan, dalam motor, ya. sepeda biasa, laptop. Terus untuk rumah sendiri, nenek keinginan seperti apa? Untuk rumah sendiri? Bangun kembali. Sudah Seperti yang iya, semula. kita tidak punya salah. Namun belakangan rumah yang ditempati Nenek Elina diklaim telah berpindah kepemilikan. Samuel mengaku telah membeli rumah itu dari mendiang Elisa di tahun 2014.
Ia juga mengklaim punya bukti sah surat jual beli dan letter C atas rumah yang ditempati Nenek Elina. Bahkan Samuel menyebut dirinya telah memberi peringatan berulang kali kepada Nenek Elina untuk mengosongkan rumah. Saya beli dari Tante Elisa tahun 2014, ini suratnya. Nah, kalau Bapak pengacara ini apakah perwakilan dari siapa? Katanya dari Bu siapa? Elina. Oke. Kalau gitu Pak, ini surat saya. Suratnya jenengan mana? Supaya kita ini sama-sama punya argumentasinya. Jadi gini. Upaya hukum yang ditempuh Nenek Elina perlahan membuahkan hasil. Satu persatu pelaku pengusiran dengan kekerasan terhadap Nenek Elina akhirnya ditangkap. Sejauh ini sudah 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani proses hukum. Ketiganya dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan atau penganiayaan. Jadi penjual sama pembelinya itu satu orang, seolah-olah dia sudah melakukan ikatan jual beli. Kita mengklaim 2014 katanya sudah dibeli, tetapi di sini di pencoretan letter C ini Baru 24 September 2025. dirobohkan. Iya. Setelah memeriksa sejumlah saksi serta barang bukti, polisi akhirnya menangkap dan menetapkan 3 tersangka pengusiran dan kekerasan terhadap Nenek Elina. Mereka adalah Samuel Aradi Kristanto, M. Yasin, serta tersangka ketiga berinisial SY. Ketiganya kini ditahan di Mapolda Jawa Timur. Tetap bersama kami di Berita Utama, saudara, karena masih banyak informasi lengkap yang akan Anda saksikan di Berita Utama.